Semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan membacakan tentang kondisi dia ya pada hari ini tanggal 26 Juli 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan dia dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Gimana kondisi dia hari ini? Wow, so many. Oke, ini ada Devil, Ten of Sword, the Emperor, kemudian Two of One reverse, kemudian Nine of One reverse, Justice, and Devil. Kartunya fantastik. Ya, dia merasa hari ini tuh berat ya. Dia merasa tertekan, sedih ya, atau kecanduan di sini. Dia merasa kayak terkekang oleh sesuatu dari pihak luar kayak gitu ya. Dan ini benar-benar di luar kontrol dia, di luar kendali dia. Sebenarnya dia ingin mengambil apa ya? Apa tuh kalau misalkan hak dia ya, dia berhak loh nggak dikekang, berhak loh nggak direndahkan gitu ya. Jadi dia pengen mencoba untuk keluar dari sini, tapi nampaknya karena di sini di Devil itu akan sulit sekali dia untuk keluar dari situasi tekanan ya, apa, pandangan rendah dari orang-orang ya, kesedihan yang seperti itu ya. Dan kalau misalkan ini tentang percintaan dia ya, saat ini tuh hubungan mereka penuh dengan ketergantungan ya, tidak ada kemandirian di antara mereka. Dan ini ada hubungannya dengan trauma atau kesehatan mental mereka yang pernah dialami. Mungkin dia ini broken home, atau mungkin dia pernah gagal dalam hubungan dan itu menyakiti dia dan membuat efek yang negatif ya bagi hubungan mereka. Seperti intinya hubungan mereka tuh yang nggak langgeng, toxic ya, toxic ya. Dan kalau ini di dalam karir dia, aku rasa memang dia lagi sibuk banget kerja, dan bahkan dia mengambil tanggung jawab yang lebih gitu ya. Mungkin di sini dia seorang asisten, jadi dia diberikan atau mengambil pekerjaan double gitu ya. Dia yang mengerjakan, misalnya kan dia di sini asisten manajer ya, misalkan dia mengerjakan tugasnya manajer dia kayak gitu ya. Jadi ya, semua dia ambil. Jadi di sinilah mengapa dia kayak sedih, merasa penuh dengan tekanan. Dia nggak mau dilihat, nggak mau dipandang rendah, makanya dia di sini mengambil hak, ingin merebut kembali hak dia untuk tidak direndahkan seperti ini gitu ya. Dia pengen dilihat atau dipandang orang itu bahwa dia hebat, wah kayak gitu. Makanya ya udah deh, gue ambil aja nih pekerjaan. Gue yakin akan ada pandangan baik kok dari orang-orang terhadap aku gitu. Dan ya mudah-mudahan dia di sini dihargai ya. Karena aku lihat di sini ada The Devil ya, karena dia harusnya dari apa yang dia kerjakan dengan jerih payah dia, dengan terlalu kerasnya dia bekerja, seharusnya dia mendapatkan kompensasi yang setimpal. Tapi nampaknya di sini dia harus berjuang untuk mendapatkan kompensasi itu, gitu ya. Devil. Dan aku lihat di sini mungkin dia baru berpisah dari pasangannya, baru bercerai atau everything apapun lah itu ya. Ini karena adanya suatu pengkhianatan, entah dari dia, entah dari pasangannya. Ya intinya ada pengkhianatan di hubungan mereka. Jadi ya udah berantakan hubungan mereka, berpisahlah hubungan mereka. Kemudian di sini juga ada yang apa tuh namanya? Aduh, aku susah banget ngomongnya sih. Ntar. Ya, kebencian ya. Ada yang kebencian di antara mereka. Kemudian di sini hubungan mereka itu
kayak mendramatisir banget deh gitu ya. Jadi makanya di sini kayak ada yang bertindak sebagai korban. Kalau misalkan dia di sini yang apa namanya selingkuh gitu ya dari pasangannya, dia kayak justru malah membuat dia yang jadi korban gitu. Gue selingkuh ya karena lo juga nggak perhatian sama gue juga butuh disayang, bla 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 bla. Jadi mendramatisir ya. Jadi makanya hubungan mereka tuh aduh kacau deh kayak gitu ya. Dah intinya hubungan mereka baru saja berakhir, penuh dengan kebencian, penuh dengan rasa sakit hati. Dan di dalam hubungan karir dia, aku lihat di sini dia benar-benar kecapean, kelelahan mengambil tugas-tugas dia, tanggung jawab ya, tanggung jawab dari pekerjaan yang berkali-kali lipatnya itu ya. Dan aku lihat di sini memang dia banyak gosip ya, banyak dia itu dipandang rendah oleh teman-teman pekerjaannya gitu ya. Bahkan di sini ada yang mengkhianati dia di dalam kantor gitu ya. Dan orang-orang sering ngegosipin di belakang dia gitu dan aku rasa mungkin dia ingin mengakhiri pekerjaan dia di sini ya karena dia tahu kayak gue udah capek kerja, gue digosipin sama kalian, gue dipandang rendah, gue udah sampai drop, gue sakit karena kelelahan kerja, tapi gue tidak dihargai di sini. Jadi dia lebih memilih untuk apa namanya resign mungkin ya. Dan ya udah gitu memilih untuk uh, apa memperbaiki mental dia kayak gitu ya, dia lebih mementingkan diri dia sendiri kayak gitu. Mungkin ada sebagian dia yang udah resign gitu atau mungkin dari mereka masih ada yang berpikir-pikir lagi karena belum bisa mendapatkan job pengganti kayak gitu ya. Emperor tapi reverse ya sangat toxic banget ya. Dia benar-benar dalam hubungan percintaannya tuh mendominasi banget. Jadi apapun yang terjadi ataupun keinginan yang dia inginkan dalam hubungan dia itu harus sesuai dengan keinginan dia. Jadi pasangannya itu harus nurutin dia. Kamu harus ber A, kamu harus B kayak gitu ya. Harus diikutin. Kalau misalkan enggak ya dia akan marah mungkin atau mungkin akan mengancam untuk berpisah seperti itu. Ya bahkan mungkin bukan hanya mengancam tapi memang akan langsung berpisah seperti itu. Ini benar-benar hubungan yang toksik, sangat mendominasi, sangat memimpin. Padahal di sini mereka pengennya itu berjuang sama-sama, tapi nyatanya satu pihak ingin menginginkan dia sebagai seseorang yang memimpin hubungan dan dia selalu merasa benar kayak gitu ya, nggak bisa mentolerir pasangannya kayak gitu dan pasangannya harus ngikutin dia lah pokoknya. Jadi kan hubungan itu nggak seimbang ya, nggak seimbang banget. Oh ya, dan aku rasa hari ini tuh kinerja dia ya itu lagi menurun dan membuat orang-orang itu justru malah kesel sama dia ya, nggak ada pekerjaan yang beres yang dia lakukan, justru malah mungkin merugikan gitu ya. Dan aku lihat di sini apapun yang dia ambil, tugas yang dia ambil itu nggak ada yang selesai, terus itu mungkin malah uh, apa di luar deadline gitu ya. eh Intinya dia punya masalah banget sama pekerjaan dia karena dia terlalu mengambil banyak ekstra pekerjaan. Jadi keteteran kayak gitu dan energi dia di kerjaan itu lagi nurunnya dan membuat pekerjaan jadi kacau balau kayak gitu ya. Bahkan sekarang dia dipandang rendah oleh orang-orang kantor dia gitu ya, teman-teman di sekantor dia di sini ya karena dia pekerjaannya udah nggak becus banget kayak gitu. Ya ini karena dipengaruhi oleh situasi yang eksternal entah itu apa ya. Intinya dia dari kerjaan itu lagi banyak masalah banget, bahkan dia di sini sampai dijauhi, dimusuhi oleh teman-teman kantornya. Udah nggak enak banget situasi dia sekarang di kantor tuh. Banyak yang nggak suka sama dia karena ya itu kerja dia nggak becus kayak gitu ya. Ya, dan aku lihat di sini memang hubungan mereka itu ya hubungan percintaan dia itu memang udah jauh banget ya, udah nggak ada harapan lagi.
udah saling menghindar, saling menjauh kayak gitu. Jadi ya udah berakhir lah ya, hancur hubungan mereka. Kemudian di karir dia aku lihat di Two of One ini sebenarnya dia itu pengen banget kerja di tempat dia sekarang ya. Udah banyak rencana, bahkan masa depan itu udah dia atur, pengennya A, B, C, D kayak gitu ya. Udah banyak ekspektasi-ekspektasi dia yang bagus terhadap pekerjaan ini. Tapi nyatanya ketika dia terjun langsung ke pekerjaan dan itu sudah dia lakukan gitu, ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Dia banyak tekanan di pekerjaan, hasilnya juga nggak memuaskan, kemudian orang-orang di kantornya juga udah nggak respect sama dia. Jadi ya dia juga amburadul di kerjaan. Jadi aku rasa memang dia lagi apa ya, jelek lah di pekerjaannya sekarang kayak gitu. Karirnya itu benar-benar membuat dia frustasi banget, banyak benar kendala ya dalam rencana dia kayak gitu. Ya udah kayak gitu, intinya dia lagi rusak, lagi rusak, lagi ya, ya lagi dalam keadaan tidak baik, baik di dalam percintaan maupun karir dia. Seperti itu. Ya, kalau dalam percintaan dia di sini mulai sadar ya sebenarnya kalau mau punya hubungan itu ya harus ada kerjasama di antara kedua belah pihak gitu ya, nggak cuma satu pihak aja yang berjuang, tapi harus ada kerjasama di antara kedua belah pihak. Jadi dia di sini ya nanti ketika dia punya hubungan lagi dengan seseorang, dia ingin adanya perubahan, dia ingin adanya kerjasama di antara kedua belah pihak, antara dia dan pasangannya kayak gitu. Dia udah merencanakan itu. Ya, di sini ada Nine of One dan kalau dalam karir memang dia sekarang ini benar-benar yang berjuang gitu ya. Tapi walaupun dia menemukan suatu kendala gitu, sebenarnya dia ada niat untuk mengakhiri perjuangan itu dengan kesuksesan ya. Tapi karena dia menemukan ini masalah atau kendala yang cukup memberatkan dia, bahkan di sini dia sampai tidak mendapatkan dukungan dari teman-temannya, ya dia kayak apa ya, makin drop kayak gitu ya, makin drop dan memang dia udah kelelahan banget terlalu mengambil tanggung jawab dalam pekerjaan yang sangat banyak ya. Dan rasanya itu dia pengen nyerah banget karena dia udah kelelahan banget, dia udah terlalu jauh melangkah dan udah terlalu banyak perjuangan yang dilakukan terhadap pekerjaannya. Dan hari ini dia merasa sangat 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 lelah banget di karir dia, di pekerjaan dia hari ini. Dan bahkan dia sampai apa tuh namanya, kurang 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 refreshing sama keluarga gitu ya, kurang memberikan waktu pada keluarganya di sini. Jadi ya makin makin suntuk dia di sini. Tapi kalau aku lihat ya, kalau misalkan dia tetap bertahan di sini untuk tetap melanjutkan karirnya, aku rasa ada kesuksesan untuk dia ya. Tapi itu sesuai dia, tergantung dia, dia masih mau berdiri tegak atau tidak. Kalau dia tetap berdiri tegak, dia akan dapat hasil yang memuaskan, sangat-sangat memuaskan ya. Karena ini situasinya sebenarnya ya sementara kayak gitu ya. Sangat-sangat bukan sangat-sangat tapi memang ya sementara, rasa rasa lelah terbebani oleh pekerjaan yang berdouble-double gitu ya pekerjaan dia. Ini memang sementara. Seperti itu. Kemudian ada justice di sini. Aku lihat dia akan mengambil suatu keadilan untuk diri dia dalam hubungan ya, hubungan percintaan ya. Eh ya mungkin kalau misalkan hubungan percintaan mereka ceritanya seperti ini memang udah enggak bisa dipertahankan, ya mungkin mereka akan bercerai gitu ya, atau ya mungkin mereka berpisah seperti itu. Intinya dia akan mengambil suatu keadilan dalam hubungan mereka, dalam percintaan mereka seperti itu. Ya di dalam pekerjaan juga memang seharusnya dia ini mengambil keadilan juga untuk diri dia ya, lebih pikirkan juga tubuh dia gitu ya. Kalau memang udah terlalu berat ya seharusnya dia mengambil langkah untuk istirahat
ya istirahat. Karena aku lihat di sini dia benar-benar capek banget ya. Dan ya memang dia itu punya ambisi banget, secara finansial dia stabil, secara karir juga stabil, dia punya jabatan kayak gitu ya. Jadi aku lihat memang ambisi banget dalam masalah finansial keuangan gitu. Ya, tapi di sini ada justice, aku rasa dia akan ya mengambil kendali juga untuk diri dia untuk beristirahat ya. Kemudian di sini ada death. Ya, dan akan ada perubahan di dalam hubungan percintaan mereka kan. Aku lihat dia di sini ingin mengambil suatu keadilan, tindakan yang adil untuk diri dia ya. Kalau misalnya hubungannya udah kayak gini ya menurut dia, kalau menurut dia memang harus diakhiri ya, daripada kita menjadi seseorang yang bukan seseorang yang menjadi hubungan yang toksik gitu ya. Ya mending kita berpisah aja itu sih ya menurut dia. Dan kalau misal dari karir, ya, dan di sini ada death ya. Di sini disarankan untuk dia bergerak ya. Kenapa? Karena death ini adalah kartu suatu paksaan atau dorongan dia untuk ya, di sini harus ada perubahan dari dia, harus segera melakukan suatu tindakan untuk perubahan di dalam karir dia. Dan aku lihat kalau di sini memang dia sudah tidak kuat dengan tekanan dari pekerjaannya, mungkin dia ini akan segera mengambil tindakan untuk mengakhiri pekerjaan ini. Dan kalau misalkan dia sudah gak kuat ya, udah ragu dengan pekerjaan ini ya, mungkin dia akan segera mengakhiri pekerjaan ini dan lebih mencari pekerjaan yang menurut dia bisa membuat dia merasa lebih nyaman dan lebih seimbang kayak gitu ya. Tapi mungkin ya sebagian dari mereka ada yang mengakhiri pekerjaannya, ada juga yang tetap stay pada pekerjaan ini sampai akhir gitu ya. Uh, Ya walaupun dengan penuh tekanan kalau mereka masih stay pada pekerjaan ini. Dan ya apapun keputusan mereka dalam karir mereka, perubahan itu akan datang ya, terlihat jelas. Kalau memang mereka ingin mengakhiri pekerjaan ini ya, mereka akan mendapatkan perubahan dari pekerjaan mereka ya dengan suasana yang baru. Tapi kalau misalkan dia dengan stay dengan tetap pada pekerjaan ini ya, dia akan terus-terusan merasa tertekan, tapi akan ada masanya dia akan mendapatkan perubahan yang memuaskan ya sesuai hasilnya. Intinya death ini adalah kartu untuk perubahan tentang sesuatu tindakan kayak gitu ya. Aku rasa cukup pembacaan aku tentang kondisi dia hari ini. Untuk zodiaknya ini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Dan energi yang paling kuat di sini ada Capricorn, ada Aries, ada Libra, dan ada Scorpio. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini. Kalau misalkan pembacaan ini nih ya sesuai dengan keadaan dan kondisi dia. Jadi berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.